Oke, kali ini saya akan mereview tentang aksesoris dari Axio Windroid. Lama sudah nggak membuat video review lagi, banyak yang nanyain, pikirannya, perangkatnya sudah rusak ya mas ya? Nggak, nih Axio-nya masih berjalan dengan normal dan saya pakai dan sekarang pakai lebih keras lagi. Oke, untuk alat-alat pendukung atau aksesoris pendukung dari Axio Windroid ini yang saya gunakan setiap harinya, setiap hari saya bawa. Sifatnya alat ini cuma untuk sebagai pembantu, bukan untuk yang prioritas atau utama. Sebenarnya tanpa alat ini pun bisa, cuman lebih meningkatkan fungsinya. Oke, yang pertama adalah headset. Saya menggunakan headset yang biasa aja, yang murah aja. Ini saya dapat di pameran komputer dengan harga yang di bawah 20.000 saja. Karena saya kapok dengan menggunakan headset yang berharga mahal ratusan ribu, karena saya sendiri ya sering teledor, lupa atau hilang atau ketarik-tarik ketika waktu naik motor, jadi sering rusak, putus. Makanya saya memutuskan untuk membeli headset yang biasa saja. Saya suka dengan headset ini adalah saya memilihnya yang sudah include, dia ada mic-nya, mikrofonnya, karena ini bisa membantu kita waktu kita menelpon dan bisa untuk controller juga, dan ada volume control. Headset ini sangat berguna karena juga untuk menutupi salah satu kelemahan dari Axio Windroid yang speakernya kecil. Dia hanya speaker kecil, jadi suaranya itu kurang mantap. Kalau kita lagi dengerin musik atau nonton film, saya lebih enaknya menggunakan dibantu dengan headset. Oke, untuk tools yang kedua adalah kabel USB OTG. Sebenarnya untuk yang di 9G ini sudah ada port USB-nya, cuman untuk tambahan saja, mungkin untuk yang tablet seri berikutnya tidak menggunakan kabel USB OTG. Saya menggunakan dua jenis macam. Ternyata setelah saya coba, memang dari harga itu juga menentukan kualitasnya. Saya lebih suka dengan yang model seperti ini. Di paling 2 dia sifatnya itu aktif, jadi bisa dipakai kedua-duanya secara bersamaan. Kemudian kalau yang ini yang single yang biasa berharga murah, ini harga 5 ribuan, kadang itu dia detect atau kadang tidak, pembacaannya itu lama. Jadi saya sarankan untuk membeli yang kualitasnya bagus, walaupun harga mahal sedikit tidak apa-apa, yang penting fungsinya bisa berjalan dengan semestinya. Oke, untuk tools yang ketiga adalah flash disk sebagai alat tambahan penyimpan data dan untuk pemindah data. Saya memilihnya yang berjenis flash drive OTG karena dia mempunyai dua jenis kepala, yaitu kepala dengan port USB 2.0 dan satu dengan micro USB. Ini mempermudah kalau kita ingin menghubungkan, mau yang pakai 2.0 bisa, mau pakai yang bisa. Karena ini saya menilainya lebih praktis daripada yang hanya 2.0. Kita harus untuk tablet yang sebelumnya harus pakai tambahan kabel USB OTG. Dan ketika untuk biasanya saya mengoprek ini, saya tidak tahu kenapa kalau yang model seperti ini tancapkan langsung, dia deteksinya lebih cepat daripada harus melalui kabel USB OTG. Dan itu sering milih-milih, makanya saya lebih prefer menggunakan flash disk berjenis ini, walaupun harganya ya sama sih. Saya lebih suka yang dua tipe ini karena fungsinya lebih praktis dan fungsional. Oke, untuk yang ketiga adalah konverter USB, ini micro HDMI itu VGA. Ini saya gunakan untuk keperluan presentasi. Jadi kalau misalnya saya sering menyampaikan materi di depan, terhubung dengan proyektor, saya menggunakan konverter ini untuk display outnya. Sebenarnya ada beberapa tipe. Saya kemarin sempat beli yang tipenya HDMI, tapi sayangnya untuk yang bertipe HDMI itu tidak semua proyektor mempunyai port tersebut. Mungkin lebih amannya menggunakan VGA karena di setiap proyektor, entah itu lama atau baru, dia pasti ada port VGA-nya, dan ini bisa untuk disambung ke display out, monitor out yang mempunyai port koneksi VGA. Kalau sekarang modelnya ada yang HDMI, ada yang menggunakan wireless. Sebenarnya untuk yang tablet Windows versi lama bisa menggunakan yang versi MHL. MHL itu memang dia singkatan mungkin dari mahal. MHL itu dia dari port micro USB langsung tertuju ke VGA atau ke HDMI, sesuai dengan pilihan outputnya kemana.
Kemudian untuk berikutnya adalah saya gunakan adalah ini namanya ini bukan stylus, ini bukan pensil, ini namanya bolpen. Pen apa ya? Dia sebagai alat bantu untuk touch. Jadi ini seperti pena biasa, jadi ini bisa dipakai untuk nulis seperti ini. Ini sangat membantu. Dan juga bisa dipakai untuk membantu kita browsing misalnya tangan kita sedang kotor atau jadi fungsinya sangat membantu bagi saya untuk kadang kalau pakai jari, kalau jarinya misalnya Anda lagi sedang berminyak itu agak susah, saya lebih enak dibantu menggunakan bantuan pen ini. Oke, jadi fungsinya seperti itu. Ya mungkin sekarang lagi rame isu tentang pen, tapi ini juga ya sebenarnya ini pena universal, bisa dipakai di perangkat yang berjenis touchscreen kapasitif. Oke, untuk tools yang berikutnya mungkin sifatnya ini apa namanya universal. Saya bisa melengkapinya biasanya kalau pakai lampu. Ini kalau berada di lapangan, saya sering berada di lapangan malam-malam kurang pencahayaan, saya bisa menggunakan dibantu pencahayaan. Seperti ini lumayan cukup membantu kalau mas berada di luar malam. Berikutnya adalah power bank biasa. Karena tablet ini bisa diisi dayanya menggunakan power bank. Kemudian adalah mouse, walaupun itu ada tracker mouse. Kalau bagi yang minjem pikiran terbiasa, biasanya mereka lebih prefer menggunakan mouse biasa. Untuk berikutnya ini juga opsi aja, yaitu slot apa namanya ini catheter, bisa untuk membaca kartu. Kalau saya dapat transfer misalnya dari foto Camdic atau dari perangkat yang lainnya bisa lepas tanpa, walaupun bisa di sini sudah disematkan slot micro SD, tapi misalnya kita sayang untuk melepasnya bisa menggunakan pertama ini. Oke, bantu saya dengan klik tombol like dan subscribe atau langganan. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan atau memiliki saran atau mungkin punya usul, silakan ketikkan pada kolom komentar di bawah. Terima kasih.